Halo sahabat, selamat datang di channel Fakta Hewan. Walaupun kamu berhati dingin, tapi tetap saja jika melihat bayi pasti hati kamu akan menjadi hangat. Semua bayi pasti lucu. Nah, bagaimana kalau yang kita lihat ini adalah bayi hewan? Bisa jadi mereka lebih lucu dari bayi manusia. Ya, bayi-bayi hewan lucu ini bisa membuat kamu terkagum-kagum. Mari kita saksikan dalam video 10 bayi hewan yang lucu banget, versi Fakta Hewan. Nomor 10. Bayi rakun. Rakun sangat familiar terutama di sepanjang daerah Amerika Utara. Mereka juga banyak ditemukan di Jepang, Jerman, dan negara lainnya. Bandit kecil ini dikenal suka menaiki tong sampah dan senang berada di sekitar manusia. Tapi mereka tidak direkomendasikan menjadi binatang peliharaan, karena mereka tetaplah hewan liar yang bisa menjadi ganas. Ketika didekati juga menjadi hewan pembawa penyakit yang bisa ditransmisikan kepada manusia. Saat berusia 2 bulan, bayi rakun akan tinggal bersama ibunya sampai disapih pada usia 12 minggu. Rakun muda akan bebas berburu dan mengais-ngais makanan kemanapun mereka suka sepanjang malam sebelum kemudian kembali ke sarangnya. Setelah 1 tahun mereka akan benar-benar mandiri dan rakun akan hidup selama 3 tahun kemudian di alam liar. Walaupun mereka membawa penyakit, kadang-kadang makhluk ini juga bersikap bersih karena terkadang mereka membersihkan makanannya pada air yang mengalir. Juga menggali lubang untuk kotorannya. Nomor 9. Bayi terenggiling. Pada tahun 2017, terenggiling besar bernama Anara melahirkan terenggiling kembar di kebun binatang Barbara. Kedua bayi terenggiling itu terlihat sangat mencintai ibunya. Mereka selalu bermain bersama dengan para staf kebun binatang. Para staf memberikannya nutrisi supaya mereka dapat tumbuh sehat. Biasanya terenggiling hanya melahirkan 1 anak pada 1 waktu. Induk terenggiling biasanya akan membawa anaknya di punggung selama 5 bulan. Ini adalah bagian dari kamuflase supaya si anak tidak dimangsa predator. Setelah usia 5 bulan, anak terenggiling akan mulai memakan semut dan serangga. Petugas kebun binatang di Santa Barbara bekerja keras supaya terenggiling itu tetap hidup. Karena habitat di alam liar memang sudah mulai terganggu. Nomor 8. Bayi gurita. Walaupun gurita adalah makhluk berinteligensia tinggi, tapi mereka tidak hidup lama. Memang tergantung pada jenisnya sih, tapi gurita terbesar pun hidupnya tidak akan lebih dari 5 tahun saja. Kehidupan gurita akan berakhir setelah dia bereproduksi. Saat kawin, gurita jantan akan mentransfer spermanya melalui tentakel pada gurita betina dan membuahi telur betina sehingga menghasilkan 400.000 bayi gurita. Induk gurita akan sangat menjaga bayi-bayinya dengan hati-hati dan bisa menjadi ganas. Setelah telur menetas maka gurita pun perlahan-lahan mati, begitu juga dengan gurita jantan. Bayi gurita dalam bentuk larva akan bertahan dengan memakan plankton. Pada saat itu larva gurita juga sangat rentan terhadap predator. Nomor 7. Anak itik. Di video ini kita bisa melihat anak itik lucu yang keluar saat menetas. Itik lahir tanpa bulu dan tidak langsung memiliki bulu warna-warni. Proses menetasnya telur itik hampir sama dengan jenis burung lainnya. Biasanya telur itik akan menetas setelah 1 bulan. Setelah menetas, mereka akan berenang di air dengan diawasi ibunya. Setelah 1 atau 2 bulan, tergantung jenisnya, itik akan berganti bulu sehingga mereka berenang lebih bebas juga terbang. Hidup anak itik tidak mudah, karena banyak predator yang mengincar. Tapi dengan kehadiran induk yang melindungi setidaknya anak itik akan aman. Nomor 6. Bayi monyet. Ketika berbicara mengenai bayi monyet, mereka hampir seperti manusia. Ketika melihat tangan kecilnya, benar-benar mirip orang. Tentu saja bayi monyet sama seperti bayi-bayi lainnya, lemah dan tergantung pada induknya. Wajah bayi monyet terlihat seperti campuran wajah manusia dan wajah orang yang digambarkan dalam buku biologi prasejarah. Entah teori itu benar atau tidak. Ada 260 jenis monyet yang berbeda di dunia ini, biasanya diklasifikasikan sebagai monyet baru dan monyet lama. Menjadi seekor mamalia membuat monyet tergantung dari air susu induknya.
Bayi monyet sangat suka berada dekat dengan ibunya saat mereka muda. Biasanya bayi monyet akan menempel di belakang induknya kemanapun dia pergi. Bayi monyet terkecil adalah Pygmy marmoset dengan berat lahir kurang dari setengah ons. Sementara bayi monyet terbesar adalah mandrill. Induk mandrill biasanya hanya memiliki satu bayi pada satu waktu, lahir dengan bulu putih, rambut hitam sehingga terlihat seperti bayi monyet kurus. Nomor 5. Bayi berang-berang. Di sini kita bisa melihat 4 bayi berang-berang yang lahir prematur di kebun binatang Montana dan ditelantarkan oleh induknya. Tanpa bantuan penjaga kebun binatang, mustahil bayi berang-berang ini bertahan hidup. Bahkan saat lahir normal pun, bayi berang-berang buta. Baru setelah 40 hari mereka mulai bisa melihat. Dan pada saat itulah, ibunya akan mengajarkan berang-berang bagaimana cara berenang. Prosesnya bisa mencapai 1 tahun loh. Sebelum melahirkan, ibu dan ayah berang-berang akan menyetok makanan untuk mereka sendiri, jadi mereka tidak perlu meninggalkan sarang saat bayi-bayinya masih sangat kecil. Normalnya, bayi berang-berang akan sangat takut pada air. Sehingga induknya harus menyeret mereka ke dalam air untuk belajar berenang. Tapi setelah itu, induk berang-berang juga harus kembali menyeret bayi berang-berang keluar dari dalam air karena mereka sangat menyukainya. Terdengar seperti perilaku manusia ya. Bayi berang-berang hampir mirip dengan anak anjing, mereka sangat suka bermain. Induk berang-berang biasanya melahirkan 2-4 bayi, jadi mereka tidak akan kekurangan teman bermain. Nomor 4. Bayi kuda. Tidak seperti yang lainnya, bayi kuda saat lahir dia bisa langsung berdiri di atas kakinya sendiri setelah 2 jam. Kemudian bayi kuda bisa berlari kencang setelah 24 jam. Saat kita lihat proses melahirkan induk kuda ini, secara insting bayi kuda langsung ingin berdiri. Induk kuda kemudian menjilati anaknya, membangun ikatan batin sejak awal. Kelahiran bayi kuda ini agak luar biasa, karena terjadi di siang hari. Biasanya kuda melahirkan di malam hari. Proses kelahiran kuda juga biasanya lebih cepat dibanding dengan proses kelahiran manusia. Setelah lahir, bayi kuda akan mendapatkan kolostrum, yang membantu sistem kekebalan tubuh anak kuda. Saat usia seminggu, bayi kuda akan mulai menggigiti rumput. Yang luar biasa mengenai kuda adalah panjang kakinya 80-90% menjadi bagian tubuhnya yang paling panjang bahkan saat badannya tumbuh besar. Hal ini membantu kuda untuk berlari cepat saat menghadapi predator. Nomor 3. Bayi gajah. Bayi gajah sangat mengagumkan dengan belalai kecilnya, wajah indah dan telinga lebar. Saat induk gajah akan melahirkan, dia akan berhubungan lebih erat dengan gajah betina lainnya untuk melindunginya saat proses melahirkan. Ini adalah perilaku alamiah. Dalam beberapa kesempatan, mereka akan mengelilingi induk yang mau melahirkan, menawarkan perlindungan. Bayi gajah biasanya lahir dengan 4 kaki dan kepala terlebih dahulu. Rata-rata bayi gajah tingginya 75 cm dengan berat 40-80 kg. Nomor 2. Bayi jerapah. Bayi jerapah berada dalam perut induknya selama 14 bulan. Dia keluar dari rahim ibunya dari ketinggian 1,8 meter dan jatuh ke tanah dengan kepala terlebih dahulu. Hal ini tidak membahayakan bayi jerapah, justru membantu pernafasan bayi jerapah. Bayi jerapah baru bisa berjalan setelah 1 jam kelahiran. Tingginya bisa mencapai 1,8 meter dengan berat 68 kg. Jerapah jantan yang beranjak dewasa bisa mencapai tinggi 5,5 meter dengan berat 1.300 kg. Selama 6 bulan pertama, mereka minum susu. Setelah itu barulah mereka makan dedaunan dan vegetasi. Yang menariknya tahun 2008 agama Yahudi mendeklarasikan bahwa daging jerapah halal. Setiap hari jerapah bisa menghabiskan makanan seberat 34 kg. Nomor 1. Bayi anjing laut. Penyelamatan anjing laut Alaska menemukan bayi anjing laut yang ditinggalkan ibunya sendirian. Dia sudah berada di daratan selama 12 jam, dia sudah mulai kepanasan dan kelaparan. Untungnya lelaki ini muncul untuk menyelamatkan bayi anjing laut. Seperti yang kamu lihat, dia menyelimuti bayi anjing laut ini dengan handuk berwarna pink hingga tertutup rapat. Saat sudah diselamatkan di kandang,
Dia diberi air dingin dan es untuk mengembalikan suhu tubuhnya ke normal. Anjing laut hanya memiliki satu anak setiap tahun. Bayi anjing laut bertahan hidup di beberapa bulan pertama kelahiran dari susu yang diberikan induknya. Untung saja bayi anjing laut ini bisa diselamatkan. Nah, itulah video mengenai 10 bayi hewan yang lucu banget. Menurut kamu, bayi hewan mana yang paling menggemaskan? Silahkan isi di kolom komentar ya, serta jangan lupa subscribe. Terima kasih untuk kamu yang sudah menonton hingga video ini berakhir. Nantikan video kami berikutnya. Sampai ketemu. Bye-bye.